Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Risma Drapsari di mata kuliah Financial Technology. Untuk kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 13 ya. Untuk yang offline, yang online itu pertemuan ke-12 ya kurang lebihnya. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai inovasi perusahaan yang menjalankan usahanya melalui financial technology. Saya perbesar dulu. Sudah nampak di layar bahwa di sini ada inovasi di bidang perbankan salah satunya. Jadi inovasi dari financial technology itu akan membentuk inovasi-inovasi di bidang keuangan, khususnya di bidang perbankan. Nah, di sini sebagian besar bank ini ya, kalau kita lihat masih sebagian besar bank walaupun belum all atau semuanya, akhirnya menyadari bahwa mereka perlu mulai berhubungan dengan nasabah mereka itu terkait dengan kecepatan, transparansi, presisi, dan keadilan yang tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan cabang tradisional dan perbankan melalui via telepon. Nah, saat ini bank juga mengeluarkan sejumlah besar dana untuk teknologi informasinya. Nah, tetapi untuk total investasi mereka secara global itu hanya diharapkan tumbuh sebesar 4,6%. Itu data tahun 2014 sampai dengan 2015. Dan sebagian besar akan dibelanjakan untuk pemeliharaan sistem lama yang ada. Nah, itu dulu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada lagi untuk membangun proporsi yang baru. Nah, di sini ada yang namanya tim inovasi perbankan itu juga perlu menerapkan pendekatan dalam pengadaan proporsi inovasi dalam di sebuah perbankan. Nah, sebagian besar hal baru yang dibangun bank itu memiliki persyaratan yang sama. Mereka memiliki sponsor dengan pengaruh, pemangku kepentingan yang terlibat, keyakinan dan dukungan pelanggan, serta kasus bisnis dengan justifikasi investasi yang kuat. Jadi sekarang sudah ini ya berinovasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Di sini ada pihak sponsor, terus dukungan dari pelanggan, lalu adanya justifikasi investasi yang kuat. Nah, untuk mulai mengirimkan dalam skala besar, di sini tim inovasi bank perlu mengungkapkan pendekatan serupa untuk semua proposisi yang mereka yakini harus diluncurkan oleh bank mereka. Nah, proposisi ini itu harus memiliki kasus bisnis banding dengan investasi bank lainnya. Itu adalah terkait dengan inovasi di bidang perbankan. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah nampak di layar bahwa tadi ada sponsor. Yang pertama, di sini ada pemangku kepentingan yaitu dari pihak manajemen. Terus lalu yang gambar ketiga ada keyakinan pembelian pelanggan. Ini berarti terkait dengan customer dari pihak perbankan itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas sponsor dengan SWOT. Nah, di sini ada gambar dua orang, kita umpamakan dua orang. Nah, salah satu prinsip utama dalam menyampaikan perubahan dalam suatu organisasi yang besar adalah bahwa segala sesuatunya itu dibangun atas nama seseorang. Nah, seseorang ini dapat menjadi regulator atau divisi kepatuhan atau divisi hukum, atau yang lebih sering menjadi pemilik atau profit and loss dari suatu organisasi. Nah, bahkan ide terhebat tanpa dukungan dan sponsor dari pemilik bisnis itu tidak akan terbangun ya tanpa adanya sponsor Y ini. Jika dukungan ini tidak ada di sana, nah seringkali lebih baik bagi tim inovasi itu hanya berfokus pada proporsi yang memilikinya dan meneruskannya yang tidak. Bahkan jika ide ini nampak hebat. Nah, inovasi yang layak, yang benar-benar dihasilkan dalam skala besar, itu lebih baik daripada yang tidak bagus. Nah,
Di sini ada hal terpenting yang harus dipastikan bahwa sponsor berkomitmen untuk mendukung peluncuran skala penuh dalam posisi tersebut jika terbukti dengan pelanggan dan memenuhi target pengembalian. Nih ya teman-teman ya. Jika dukungan ini tidak ada di sana, seringkali lebih baik bagi tim inovasi untuk berfokus pada proporsi yang memilikinya dan meneruskannya yang tidak nih ya. Nih, terkait dengan sponsor dengan sesuai. Nah, namun adanya pendekatan sponsor dengan W ini juga dia akan memiliki kelemahan. Nah, apa yang harus dilakukan tim inovasi tentang ide-ide kuat tanpa dukungan sponsor yang memadai? Nah, ini ya. Tim inovasinya sudah membuat gagasan-gagasan atau ide-ide yang benar-benar kuat, tapi memang tidak adanya sponsor. Bagaimana perkembangan dari vintage ini? Nah, kalau kita membahas mengenai hal tersebut, di sini secara benang merah itu tidak akan pernah ada solusi yang mudah dalam kasus ini. Nah, di sini ada pilihannya adalah untuk menyebarkan ide tersebut ke sponsor potensial lainnya. Jika tim produk tidak mendukung, maka tim kepatuhan yang khawatir dengan melakukan perlakuan pelanggan bisa jadi pilihan lain adalah meningkatkan dalam hierarki perbankan. Nah, dalam meningkatkan hierarki perbankan, ini opsi ini seringkali menyebabkan komplikasi politik dan harus digunakan dengan hemat. Pilihan ketiga adalah menunggu dan beralihnya ke ide berikut. Ide bagus memang memiliki kecenderungan untuk bangkit kembali, namun secara keseluruhan itu akan sangat membantu menyadari bahwa terkadang ide-ide bagus itu tidak dapat dibangun. Ya, jadi ketika ada ini ya hubungan antara tadi finansial teknologi dengan adanya sponsor inovasi dari finansial teknologi atau perkembangan perusahaan dengan tidak adanya sponsor. Nah, memang dari divisi tim inovasinya itu punya ide-ide yang kuat. Nah, tapi ini tidak ada dukungan dari sponsor yang memadai, berarti ide-ide tersebut tidak akan atau tidak dapat terbangun. Nah, ini yang kedua terkait dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Tadi ya, tadi ada terkait dengan sponsor dengan sesuai, lalu yang kedua adalah pemangku kepentingan yang terlibat. Terkait dengan pemangku kepentingan yang terlibat, pemangku kepentingan ini termasuk karyawan dari divisi kepatuhan, terus resiko keuangan, SDM, operasinya, ETI-nya, pengadaan dan lain-lain. Nah, inilah orang-orang yang dapat menghentikan peluncuran proyek atau kita bahas di sini adalah terciptanya atau terbentuknya suatu finansial teknologi yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah kunci bahwa perwakilan dari semua pihak ini setidaknya diberi informasi tentang eksperimen atau mengenai adanya finansial teknologi. Nah, kepentingan ini melibatkan semua pihak untuk pihak internal yang berkepentingan dari sebuah eksperimen inovasi sejak dini. Karena apa? Karena jika pemangku kepentingan itu menghentikan ide baru, lebih baik hal ini terjadi sebelum terlalu banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk ini. Jadi ketika tadi nih, semisal idenya sudah ada dari tim inovasi, lalu diajukan ke tingkat ke pemangku kepentingan yang terlibat, sponsornya sudah ada, namun di sini pemangku kepentingan di sini tidak menyetujui, ya sama saja berarti memang ada kaitannya dengan inovasi yang akan dikembangkan.
Keterlibatan pemangku kepentingan ini bukan hanya tindakan pencegahan yang dilakukan. Namun di sini pemangku kepentingan seringkali menjadi kontributor kuat bagi kualitas eksperimen. Di mana tetapi penting di sini agar kita itu dapat berhati-hati sehingga tidak akan kehilangan kendali atas eksperimen. Nih ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini pemangku kepentingan itu memang diperlukan, tetapi perlu dikelola dengan baik. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja yang tidak setuju. Tadi tanpa adanya sponsor. Sponsor sudah oke, ternyata pemangku kepentingannya di sini memiliki eh, kepentingan masing-masing. Nah, ini tidak istilahnya dia tidak mau untuk melakukan inovasi di dalam financial teknologi ya. Berarti apa? Berarti memang eh, belum bisa untuk dilakukan inovasi mengenai vintage-nya. Jadi di sini pemangku kepentingan itu perlu, tetapi memang harus dikelola dengan baik ya. Yang kedua adalah pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah keyakinan pembelian atau pelanggan. Nih ya, keyakinan pembelian atau pelanggan. Cara terbaik untuk memahami jika pelanggan menginginkan sesuatu, ini adalah dengan membiarkan mereka menggunakannya. Dengan cara membiarkan mereka menggunakannya. Jadi, langkah penting berikut adalah membuat prototipe yang sedapat mungkin terlihat dari dan terasa seperti produk akhir bagi pelanggan. Di mana di sini ada non pelanggan itu menghadap ke belakang atau N kadang-kadang masih kurang ketat ya. Jadi di sini ada non pelanggan ke belakang ya. Tujuannya untuk apa di sini? Tujuannya adalah dalam pembuatan prototipe untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan langsung dari sejumlah besar pelanggan untuk menghentikan ide atau menyusun kasus bisnis yang realistis. Nah, ini sangat tepat ya atau sangat cocok dan penting bahwa sebuah prototipe itu harus murah dan cepat dan membuat potensi kegagalan menjadi terjangkau dan memungkinkan bank untuk menjalankan beberapa percobaan dalam setahun, bukan hanya beberapa saja. Jadi ketika bank itu meluncurkan yang namanya produk finansial teknologi, berarti di sini dia mempunyai keyakinan bahwa customer atau end usernya itu dia akan yakin akan menggunakan di sini yakin akan menggunakan finansial teknologi dari inovasi dari perbankan tersebut ya. Jadi dia yakin bahwa di sini kalau di sini untuk percobaannya ya bukan hanya sebulan 2 bulan peluncuran vintage-nya habis itu selesai, tapi bisa dengan jangka waktu tertentu. Misal 1 sampai 3 tahun, setelah itu dievaluasi dari pihak tim idenya bagaimana, hasil pemakaiannya oleh customer bagaimana itu harus dievaluasi. Selanjutnya terkait dengan kasus bisnis. Nah, kasus bisnis itu membutuhkan pemilik. Dalam hal ini sponsor memenuhi perannya ya. Dia akan bertindak sebagai advokat untuk investasi dalam proporsi di forum pengambilan keputusan yang sesuai. Nah, kasus bisnis ini akan membutuhkan analisis laba atas investasi serta semua komponen. Nah, hasil prototipe itu juga akan memberikan data dasar yang meramalkan angka pendapatan beberapa pemangku kepentingan yang memberikan masukan. Antara lain yang diperlukan adalah dari pemangku kepentingan itu ada TI dan operasi akan berkontribusi pada analisis biaya dan keuangan akan memvalidasi analisis keuangan. Nah, di sini pemangku kepentingan lainnya itu akan memastikan
pada kasus bisnis ini untuk memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhannya. Ya, jika ini dilakukan dengan benar, beberapa kasus bisnis dari proposisi inovasi ini akan terlihat seperti proyek lain yang akan dibiayai oleh bank. Dengan pendekatan ini, inovasi akan disamarkan sebagai bisnis seperti biasa. Secara substansial, itu akan meningkatkan kemungkinan benar-benar disampaikan dalam skala besar. Ya, ini ada kasus bisnis. Nah, reaksi cepat dari banyaknya bank di sini adalah mendirikan laboratorium inovasi. Untuk memahami dan memenuhi permintaan pelanggan baru, ini akan bereaksi terhadap mereka dengan cepat. Nah, jika niat untuk berubah tidak hanya menampilkan inovasi untuk bertujuannya, maka di sini diyakini bahwa ada dua bidang utama yang harus dipertimbangkan jika ingin membangun dan menjalankan fungsi inovasi yang efektif. Yang pertama, itu ada kreativitas dan inovasi membutuhkan lahan subur untuk mewujudkan diri dan lingkungan. Yang kedua adalah metode yang konsisten untuk menyerap keluaran kreativitas dan inovasi dalam organisasi yang lebih besar. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai yang pertama adalah sponsor dengan SWOT, ada pemangku kepentingan yang terlibat, ada keyakinan pembelian pelanggan, serta kasus bisnis. Nah, dari sini yayasan juga mempengaruhi. Di sini ada infrastruktur, mereka belum memiliki fluiditas atau keterhubungan dari sekedar jalur. Mereka juga tidak dapat memberikan klien mereka pusat kontrol, analisis, atau saran konseptual. Namun, fungsi inovasi di perbankan itu akan memiliki kesamaan, ya. Bisa dilihat di gambar ya, teman-teman ya. Perbankan itu hanya berfokus pada skenario di masa depan. Jadi, inovasi yang selaras dengan cara yang strategis. Bentuk yang paling umum dari eksperimen layanan keuangan dalam laboratorium inovasi adalah dengan jalur yang pipa bisnis atau jalur pipa independen. Jadi ini dia bisnisnya dia berdiri sendiri dengan jenis pertama bekerja dengan menyesuaikan atau prioritas pendanaan dari bisnis. Nah, sedangkan di model lain, lab ini memiliki kekuatan pengambilan keputusan atas prioritas untuk eksperimen, tetapi mungkin sumber daya keuangannya masih berada di bawah kendali sendiri. Nah, kedua jenis fungsi inovasi ini disebut fokus pada tujuan dan eksperimen pada garis. Nih ya, defining your innovation lab. Di sini sudah ada di layar untuk gambarnya. Nah, ini juga sudah ada di sini Innovation Lab Focus and Approach. Nah, satu lab itu dapat difokuskan pada inovasi produk yang mengganggu menggunakan data besar. Sementara yang lain itu difokuskan pada inovasi tambahan untuk pengalaman pelanggan. Keduanya bisa dalam organisasi yang sama dan juga secara paralel dengan eksperimen gratis. Nah, untuk setiap model jelas ada dua pro kontra. Untuk laboratorium inovasi dan yang efektif itu sangat penting bahwa bank membuat niat transparan bagi mereka yang bekerja di dalam fungsi inovasi dan mereka yang menggunakan output dari fungsi ini, sehingga upaya dan ekspektasi selaras dan tidak adanya sumber daya yang terbuang percuma dalam proses pengambilan keputusan. Ini ya terkait dengan Innovation Lab Focus and Approach. Lalu ada lagi yaitu sumber daya manusianya.
Terkait dengan sumber daya manusia, setiap orang pasti merupakan sumber daya penting untuk keberhasilan fungsi inovasi. Juga harus ada desainer, spesialis UX dan CX, dan orang yang ahli dalam strategi dan merumuskan proposisi. Harus ada juga pengembangan yang tidak menjamin dari suatu instansi. Keragaman adalah kunci memungkinkan dari suatu kreativitas. Di sini keragaman itu adalah kunci dari suatu kreativitas, di mana dia akan menyatukan orang-orang dengan latar belakang profesional dan budaya yang berbeda, mengambil orang dari industri, mungkin dari industri lainnya, generasinya juga berbeda dari generasi muda sampai dengan generasi tua, dari dan dalam suatu organisasi. Nah, di dalam mengelola keragaman dan orang-orang dengan keahlian yang mendalam bukanlah tugas yang mudah ya, teman-teman ya. Di sini siapapun akan mengelola lab perlu memelihara dan memberikan penahanan terhadap keragaman dan mengaktifkan, tidak menekankan pemikiran kritis dan mengelola keahlian yang mendalam dalam tujuan kolektif bersama. Itu terkait dengan sumber daya. Terkait dengan tata kelola sekarang. Kalau kita berbicara mengenai terkait dengan tata kelola, nah, tata kelola sering disalahpahami baik oleh orang dari dalam maupun dari luar dunia perbankan. Orang dari luar sering mungkin terlihat ini ya apa bingung. Nah, apa sih yang harus diatur dari sini? Nah, di sini proyek inovasi ini memiliki tujuan dan siklus hidup yang sangat berbeda dari proyek bisnis. Mereka mungkin tidak menggunakan data klien secara langsung. Paling sering mereka tidak terhubung ke infrastruktur produktif atau memiliki kesempatan untuk hidup di pengaturan masing-masing. Di sini, tata kelola harus berisi definisi yang jelas tentang apa yang perlu yang harus dilakukan dalam fungsinya sebagai inovasi dalam sebuah perbankan. Nah, inovasi ini harus memuat agar memiliki akses ke sumber daya dan pakaran serta badan pengaturan apa yang harusnya itu dikonsultasikan. Bagaimana dia memastikan data tidak terganggu dan resiko besar tidak dibuat melalui sebuah eksperimen. Nih ya teman-teman ya. Jadi tata kelola tadi juga penting dalam sebuah inovasi financial teknologi. Ini ada lagi inovasi konsumsi. Nah, di sini jika inovasi tidak memiliki mandat yang jelas, tetapi dia memberikan eksperimen sebagai tanggapan terhadap serangkaian pertanyaan bisnis yang bervariasi, hasilnya hanya akan berupa serangkaian jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan cara laboratorium inovasi dengan jenis keluaran yang diharapkan bank. Jadi, tim laboratorium inovasi yang ada di perbankan itu dia memberikan melalui cara kerjanya dia harus tahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh inovasi perkembangan fintech dalam suatu perbankan itu apa. Nah, sebagian besar keluaran dari laboratorium inovasi perbankan ini bisa dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori bawah ini. Nah, ini adalah beberapa kategori. Yang pertama, fitur dari produk terkait dengan webnya, terkait dengan selulernya, terus adanya launching produk baru, adanya identifikasi teknologi baru atau kombinasi teknologi, terus peningkatan perjalanan pengalaman pelanggan, lalu ada tren industrinya bagaimana, ada laporan strateginya bagaimana, modal bisnis barunya bagaimana. Nah, itu memang harus diperhitungkan secara keseluruhan ya teman-teman ya.
Nah, ini adalah inovasi konsumsi dari output ke aksi, di mana yang warna kuning ini adalah fitur baru dari produk, ada laporan strategi, trennya bagaimana, sampai dengan model bisnis baru, model bisnisnya yang bagaimana. Lalu keluaran atau aksi yang dihasilkan adalah untuk yang pertama, jika diadopsi ini akan disampaikan melalui program atau perubahan. Sedangkan yang kedua, jika memerlukan diskusi tingkat C yang teratur diikuti dengan kemungkinan redefinisi prioritas dan ruang lingkup perubahan. Yang ketiga adalah keluaran yang paling radikal untuk inovasi dapat mengarah pada pengembangan tumpukan baru dan pengiriman merek baru. Jadi adanya inovasi dalam bidang perbankan terkait dengan keuangan atau financial technology ini, apabila dia model bisnis baru, keluaran untuk inovasinya yaitu mengarah pada eh, pengembangan baru dan pengiriman merek produk baru. Itu bisa dihasilkan dari adanya laboratorium inovasi tadi. Nah, ini adalah contoh hasil laboratorium yang perlu diserahkan untuk diubah menjadikan tindakan asli. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kolaborasi vintage dan perbankan. Nah, kolaborasi antara vintage dan bank itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Nah, beberapa financial teknologi terkait pada layanan yang hanya dapat ditawarkan oleh mereka yang memegang lisensi perbankan. Nah, oleh karena itu, em, perlu mereka itu perlu mengajukan izin sendiri atau menjalin kemitraan strategis dengan mitra yang teregulasi dengan bank. Di sini ada funding circle, yaitu berjalan dengan cara sendiri. Nah, di mana ini di Inggris sudah diatur ya melalui FCI, yaitu layanan seperti Dola, terus ada Holvi, ada Savedo. Nah, telah bermitra dengan bank. Nah, ini juga ada beberapa layanan finansial teknologi yang fokusnya pada kemitraan bank. Nah, di sini untuk apa? Di sini vintage ini bisa digunakan untuk memperbesar basis pelanggan mereka dan pada saat yang sama memperkaya penawaran produk dan layanan masing-masing bank. Misalnya ada Lending dan Union Bank di Amerika Serikat. Nah, bersama-sama financial teknologi dan bank ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan klien yang lebih baik dan menutup kesenjangan antara layanan yang ditawarkan oleh bank tradisional dan permintaan pelanggan yang aktual ya. Ini teman-teman ya, untuk kolaborasi vintage dan bank. Nah, kebutuhan kolaborasinya itu seperti apa? Terkait dengan kebutuhan kolaborasinya itu bergantung pada kebutuhan vintage dan statusnya sendiri seperti apa. Lalu kemitraannya yang seperti apa? Kita terkait dengan kebutuhan kolaborasi. Nah, mendirikan bisnis itu membutuhkan persiapan yang mendalam pada titik tertentu. Keputusan apakah yang akan mencari mitra atau melakukannya sendiri. Biasanya di sini bank itu menjual kemitraan ya, dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dan mempercepat pengembangan bisnisnya. Nah, di sini seringkali merupakan proses yang tahan lama dan ini juga bukan proses yang mudah karena apa? Biaya investasi yang biasanya tinggi, resikonya juga besar dan kebutuhan akan kecocokan strategis sehingga bank memilih finansial teknologi ininya secara bijak. Dia akan menerapkan kriteria serupa yang menjadi dasar keputusan investasinya bagi para pemodal. Nah, ini ya. Nah, vintage ini yang masih dalam tahapan penyiapan perlu mematuhi persyaratan peraturan yang sifatnya model bisnis mereka dalam mengambil keputusan untuk memilih atau tanpa memilih mitra. Sebagai entitas yang diatur sepenuhnya, bank dapat mendukung vintage dengan mengelola persyaratan peraturan.
di mana vintage harus menyadari bahwa bergantung pada kemitraan, mereka masih dapat menawarkan layanan mereka di bawah merek mereka. Tapi di sini kita perlu melihat bahwa bank sebagai entitas yang diatur dalam hampir semua kasus merupakan mitra kontrak bagi pelanggan, ya. Pengaturan ini juga sepenuhnya independen dari entitas di mana yang memelihara kontrak klien melakukan pemasaran dan penjualan serta menyediakan layanan dengan sistem teknologi informasinya. Ya, ini kebutuhan kolaborasinya ya antara pelanggan, mitra dengan konsumen. Di sini saya juga memaparkan beda bank juga beda manfaat. Di sini ada yang namanya bank retail. Kemitraan dengan bank retail itu tidak selalu mudah karena sebagian besar bank retail itu tidak memiliki infrastruktur terbuka, menggunakan sistem yang belum diperbarui, dan meskipun ada keinginan resmi untuk membuka diri terhadap digitalisasi dan inovasi, kadang-kadang beberapa bank ini sifatnya kadang sering lambat ya teman-teman ya. Jadi untuk penawaran ini membuat penjualan vintage ke bank retail sulit dan memakan waktu. Nah, di sini juga semakin tinggi integritas TI-nya, itu juga semakin banyak produk dan layanan baru yang bersaing yang sudah ada. Dengan demikian, sulit untuk berhasil memulai kemitraan. Ini terkait beda bank, beda manfaat. Di sini ada transaksi atau bank khusus, termasuk nah, kemitraan dengan transaksi atau bank khusus sangat penting dalam menyiapkan model bisnis. Nah, jika regulasinya memerlukan lisensi untuk menjalankan bisnis, biasanya bank-bank ini tidak fokus atau hanya pada tingkat eh, klien akhir. Dia hanya berfokus pada klien corporate seperti mitra distribusi atau agen penjualan yang memelihara hubungannya dengan klien. Banyak bank transaksi yang telah membuka diri untuk financial teknologi dan telah menyetujui kemitraan secara kooperatif. Dia juga banyak menawarkan mitra layanan white label, bertindak dengan cara yang mirip dengan startup daripada bank retail biasa. Nah, ini terkait dengan transaksi atau bank khusus. Ini ya, ini terkait dengan ke dalam kolaborasi atau hindari friksi. Ini kemitraan antara finansial teknologi dan bank tradisional itu merupakan kemitraan dengan latar belakang yang sangat berbeda, selera resikonya berbeda, kewajiban yang bekerja juga berbeda, namun memiliki fungsi yang bersama. Nah, secara khusus untuk kolaborasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sangat penting untuk mendapatkan pedoman umum harus ditetapkan sejak awal dalam suatu kemitraan finansial teknologi. Yang terakhir adalah kemitraan kolaboratif adalah kunci digital dan inklusi keuangan. Jadi dengan adanya finansial teknologi ini menunjukkan jalan masa depan digital bagi yang perlu kita pelihara dan kita manfaatkan kekuatan kreatifnya adalah visioner vintage melalui kemitraan yang strategis, kolaborasinya, sponsornya, lalu mempertahankan untuk memperjuangkan ekosistem dari suatu digitalisasi ini. Nah, ini adalah pergerakan khas di balik investasi dari perusahaan tadi ya, adanya strategi, ekspansi, adanya inovasi, serta mengambil langkah yang strategis, lalu adanya keuangan. Oke. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita pada siang hari ini tadi kita sudah membahas mengenai inovasi di bidang perbankan, mengenai finansial teknologinya sendiri, lalu inovasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sponsor dengan sesuai, pemangku kepentingannya terlibat, keyakinan pembelian pelanggan, lalu ada lagi yang namanya yayasan dan sumber dayanya, ada inovasi konsumsinya, ada kolaborasi vintage dan perbankannya seperti apa,
kebutuhan kolaborasinya, dan di sini ada bank retail dan bank khusus, serta kemitraan kolaboratif dengan kunci digital dan inklusi keuangan. Oke. Baik teman-teman, untuk kuliah kita pada pagi hari ini saya rasa cukup. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp grup ataupun silahkan ketik komentar yang ada di live chat maupun di kolom siakat yang tersedia. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.